السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Agama kita ini dan sunnah kita ini senantiasa diincar oleh musuh-musuh. Islam banyak yang berusaha mengkaburkannya. Demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang berusaha untuk mengkaburkannya. Mereka terus-menerus bekerja, berusaha siang dan malam agar mengkaburkan Islam dan mengkaburkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus terus-menerus berjuang untuk membela sunnahnya, dan tentunya untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu harus kita mempelajari sunnahnya agar kita bisa membelanya dan tahu apa yang kita akan bela. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azakumullah, hendaklah kita senantiasa terus-menerus mempelajari sunnah ini dan mengajarkan kepada keluarga, kepada teman-teman dekat kita, agar kita terbebas dari pertanyaan di akhirat nanti tentang ilmu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang dasar-dasar beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah didasari oleh 3 dasar. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta, di mana seorang muslim harus dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak mencintai Allah sementara Allah yang menciptakan kita dan menciptakan makanan, minuman, tempat tinggal, segala-galanya untuk kita, dan Allah dialah yang memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi seorang muslim, dan Allah memberikan kita hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dasar yang kedua adalah yaitu al-khauf, rasa takut. Ya. Seorang muslim wajib dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut ini dia menjauhkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia menjauhkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan dijauhkan oleh Allah dari segala kejelekan-kejelekan di dunia dan kejelekan-kejelekan di akhirat. Itu yang terakhir yang kita sampaikan. Sekarang kita memasuki dasar yang ketiga, yaitu ar-raja, berharap. Ya. Apa yang dimaksud dengan ar-raja? Ar-raja huwa at-tama'u fi thawabillahi wa maghfiratih wa intidhari rahmatih. Yang dimaksud dengan raja, berharap ini adalah mengharapkan pahala Allah dan ampunannya, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah, jika seseorang itu benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan melaksanakan ibadah itu dengan baik karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau asal-asalan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan berharap itu adalah mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Bagaimana seseorang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau perintah Allah dilaksanakan asal-asalan, tidak sesuai dengan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, agar kita mengetahui ibadah yang dituntut oleh Allah dan dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus kita belajar. Ya, datang ke pengajian, menuntut ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wantidharu rahmatih, dan menantikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sudah melaksanakan ibadah itu dengan baik, maka insyaallah rahmat Allah akan dilimpahkan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Fayajibu 'alal muslim an ya'budallaha raghbatan fi thawabih. Wajib atas setiap muslim ketika dia beribadah, hendaklah dia tanamkan pada dirinya raghbatan fi thawabih, harapan dan keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini yang seringkali kurang dari ibadah-ibadah kita. Coba lihat apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila dia ngumpul dengan istrinya, dia berbicara, dia bercanda, dia ngobrol dengan istrinya. Akan tetapi apabila dia mendengarkan azan, tiba waktu azan, seketika dia seolah-olah tidak mengenal kami dan kami juga tidak mengenalnya. Tidak lagi dihiraukan istrinya, tidak lagi dihiraukan keluarganya. Ya, lupa dia kepada mereka. Ini masih di dunia. Lalu bagaimana di akhirat nanti? Ya, kenapa demikian? Karena sebentar lagi dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan menciptakan bumi, yang memberinya segala-galanya. Bagaimana dia tidak takut? Ya, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu warda, apabila dia berwudu, selesai berwudu langsung dia pucat. Setiap kali dia berwudu dia pucat. Ketika ditanya oleh istrinya, kenapa setiap kali kamu berwudu kamu pucat? Dia mengatakan, apakah kamu tidak tahu di hadapan siapa saya akan berdiri sebentar lagi? Nah, ketika rasa yang seperti ini tidak ada di dalam hati kita, kita tidak peduli saya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak.
Ya, salatnya dari Allahu Akbar sampai sampai Assalamualaikum lagi, dia hanya ikut-ikutan. Imam mengatakan Allahu Akbar, terangkat tangannya. Allahu Akbar, dia turun. Sami Allahu liman hamidah, dia bangun. Allahu Akbar, dia turun. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Otomatis, ya, tidak dihadirkan di dalam hatinya rasa berharap, ingin untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an yatuba ilaihi 'inda al-wuqu'i fi adh-dhanbi raja'an li maghfiratih. Dan apabila dia melakukan dosa-dosa, maka hendaklah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apabila dia beribadah dengan baik karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia terjatuh ke dalam dosa, ya, dia sudah berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dosa, namun jatuh dia ke dalam dosa, dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada siksaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, wad'uuhu khaufan wa tama'a, dan serulah Allah, beribadahlah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Kita salat itu kita minta, kita berharap. Kita puasa, kita bersedekah itu kita minta, kita berharap. Kita menjauhkan maksiat itu kita minta, kita berharap. Ya, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harap agar Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa-dosa kita. Wad'uuhu, serulah dia, mintalah kepadanya, khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan berharap. Ya, takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apabila perasaan ini hilang dari hati kita, maka kita akan semena-mena beribadah. Yang penting gugur kewajiban, hanya itu. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita hadirkan selalu perasaan yang seperti ini agar kualitas ibadah kita menjadi semakin bagus. Ya, ikhwani fi din azakumullah, seringkali kita mendengar orang-orang yang mengeluh, kenapa saya tidak khusyuk ketika saya salat? Kenapa saya tidak merasa nikmat ketika saya salat? Kenapa saya tidak nikmat ketika saya baca Quran? Kenapa saya tidak nikmat ketika saya berdoa? Ya, salah satu sebabnya itu tidak menghadirkan di dalam hatinya rasa takut dan rasa berharap. Kemudian wa qala Allah Ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanit, apakah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah di malam hari. Ya, ibadah di malam hari, apakah dia salat, dia baca Quran, atau dia berzikir. Namun yang di sini yang dimaksud di dalam ayat ini adalah salat. Ya, karena salat malam ini adalah merupakan salat yang paling mulia setelah salat apa? Setelah salat yang wajib. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ada 3 orang yuhibbuhumullah, Allah mencintainya, Allah mencintai mereka. Kemudian wa yadhaku ilaihim, dan Allah tertawa kepada mereka. Wa yastabshiru bihim, dan Allah gembira kepada mereka.
Subhanallah, lihat bagaimana kemuliaan yang diraih oleh 3 orang ini. Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya, semua orang menyatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah belum tentu cinta kepadanya. Ya, tapi ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan cinta kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tertawa kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala senang. Yastabshiru bihim, dan Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan mereka. Siapa itu? Salah satu di antaranya adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri yang cantik dan kasur yang empuk. Dia bangun di tengah malam, kemudian dia melaksanakan sholat malam. Dia tinggalkan istrinya yang cantik, dia tinggalkan kasurnya yang empuk untuk meraih ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqumu fayadhkuruni. Dia bangun karena dia ingat kepadaku. Ingat kepadaku maksudnya ingat kepada pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bangun di tengah malam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lau syaa raqad. Padahal kalau dia mau bisa saja dia tidur. Ya. Tapi karena harapannya untuk mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia bangun di tengah malam. Luar biasa, ini orang yang dicintai oleh Allah, dan Allah tertawa kepadanya dan Allah gembira kepadanya. Ya. Dan yang satu lagi kata Rasulullah SAW, yaitu sekelompok orang musafir. Mereka kelelahan, mereka semua tidur. Dia bangun di tengah malam, kemudian dia melaksanakan sholat malam. Ya. Yang ketiga adalah ketika suatu pasukan kalah, mundur, dipukul oleh musuh, dia tetap berada di posisinya sampai dia terbunuh. Dia tidak geser dari posisinya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari, yaitu salat malam. Ya. Dan waktu salat malam yang paling bagus kapan ayo ikhwah? Di sepertiga terakhir dari malam hari. Ya. Ana al-lail, di tengah malam, sajidan, dia sujud, wa qa'iman, dan dia berdiri. Ya. Maksudnya adalah dia salat malam. Yahdharul akhirah. Ya. Dia takut terhadap siksaan akhirat. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah bahwa salat malam ini merupakan salah satu sebab untuk diringankan bagi kita hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang berat di akhirat. Wa yarju wa yahdharul akhirah. Takut terhadap kejelekan-kejelekan yang ada di akhirat. Ya, la ilaha illallah. Siapa yang tidak takut ayyuhal ikhwah? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya." Kemudian kami hadirkan mereka semua di depan neraka jahanam, bertekuk lutut, duduk bertekuk lutut di hadapan jahanam. Bagaimana dia tidak ketakutan itu? La ilaha illallah. Sajidan wa qa'ima, yahdharul akhirah. Takut terhadap kejelekan-kejelekan yang ada di akhirat, siksaan-siksaan yang ada di akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar dia takut. Ya. Kalau takut ini berlebihan, maka dia akan menjadi seperti siapa ya ikhwah? Ada kelompok yang berlebihan takutnya, Al-Khawarij. Ya, sehingga dosa kecil pun dia kafir. Orang berbohong, kafir kamu, di neraka kamu, kekal kamu di neraka. Ya, la ilaha illallah. Kemudian wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala an anbiya'ih, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi-nabinya.
innahum kanu yusari'una fil khairat. Di antara sifat-sifat para nabi ini, mereka ini adalah berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Ya. Sekecil apapun kebaikan itu, ayolah ikhwah, jangan ditinggalkan kalau kita punya kebiasaan melakukan suatu kebaikan. Apakah itu salat, ataukah itu zikir, ataukah itu baca Quran, ataukah itu sedekah, ataukah itu puasa, apa saja. Ya, sekarang kita bisa melakukannya. Siapa tahu besok atau lusa kita akan terhalang untuk melakukannya. Ya, lihat apa peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari rezeki yang kami berikan. Ya, perhatikan, yang kami berikan. Bukan karena kamu pintar untuk mendapatkannya, bukan karena kamu rajin, bukan karena kamu ulet, tapi ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kamu yang paling pantas untuk diberikan, tapi engkau diberikan ini adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari rezeki yang kami berikan kepadamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, fayaqul, lalu dia mengatakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lihat bagaimana nyesalnya ini. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku ini sejenak saja, sebentar saja. Untuk apa? Fa as-saddaqa. Kemudian apa? Wa akun minas salihin, agar aku bersedekah dan aku menjadi orang-orang saleh. Kenapa dia mengatakan demikian? Itu tidak lain adalah karena masa hidupnya dia malas untuk bersedekah, malas untuk melakukan amal-amal saleh. Ya, apa sebabnya? Terlalu cinta kepada dunia. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, satu saat kita akan terhalang nanti untuk bersedekah, untuk melakukan amal-amal saleh. Maka apabila dia terhalang untuk melakukan amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan itu, pasti dia akan mengatakan, seandainya dulu saya rajin beramal, seandainya saya rajin bersedekah, seandainya sudah sudah habis waktumu. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Kembali lagi ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita tentang para nabi-nabinya, bahwa mereka ini yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Ya, yusari'una fil khairat wa yad'unana, dan mereka meminta kepada kami, memohon kepada kami, ya, raghaban wa rahaba, dalam keadaan raghab, berharap, rahab, takut, berharap diberikan, takut tidak diberikan. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, meskipun kita rajin ruku sujud, belum tentu semuanya diterima oleh Allah. Ya, lihat apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, betapa banyaknya orang-orang yang yashibu aridahu fil Islam wa ma akmala lillahi ta'ala salatan. Betapa banyaknya orang-orang yang jenggotnya beruban, maksudnya tua, dan satu salat pun tidak pernah dia sempurnakan. Ya, sudah berapa puluh tahun itu. Ya, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna ahadakum la yusalli salat, wa inna ahadakum la yusalli 60 sanah. Bisa jadi salah seorang di antara kalian dia salat 60 tahun. 60 tahun. Kalau 60 tahun dia salat, ya, dipotong waktu masa balignya, berarti orang ini sudah berusia berapa tahun? 75 tahun. Ya,
Nabi SAW mengatakan, wa ma tuqbalu lahu salah, satu pun salatnya tidak diterima. Maksudnya tidak diterima, tidak ada pahalanya. Salatnya sah salatnya, tapi pahalanya tidak ada selama 60 tahun. Ya, la ilaha illallah. Bisa jadi karena tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan bisa jadi tidak menghadirkan rasa takut, rasa berharap di dalam hatinya, sehingga yang penting menggugurkan kewajiban sudah selesai. Ya, la haula wala quwata illa billah. Taib. Jadi para nabi itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa yad'unana, dan mereka meminta, memohon kepada kami dalam keadaan bagaimana? Raghaban wa rahaba, berharap dikabulkan permintaan mereka. Ini para nabi, ya, bukan orang-orang biasa. Para nabi dan para rasul begitu mereka kalau minta kepada Allah, raghaban wa rahaba, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, tunduk kepada kami. Ya, kenapa mereka begitu khusyuk, begitu tunduk kepada Allah? Karena mereka sangat mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin takut. Semakin kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak semakin takut. La ilaha illallah. Kemudian akhwani fi din azakumullah, war raja'u thalathatu anwa'. Berharap ini ada 3 macamnya. Ithnani mahmudan was thalithu madhmum. 2 yang terpuji dan 1 tercela. Ya, 3 jenisnya. 2 terpuji, 1 tercela. Yang pertama, raja'u man ata'a Allah fi an yataqabbala Allahu amalah. Harapan orang-orang yang taat kepada Allah agar amal ibadahnya diterima oleh Allah. Kita ingatkan lagi ayo ikhwah. Setiap ibadah yang kita lakukan, apakah itu salat, puasa, sedekah, haji, zikir, baca Quran, hadirkanlah selalu di dalam hati kita adalah apa? 2 perasaan ini, takut dan berharap. Takut jangan-jangan ditolak. Seperti yang tadi kita katakan, 60 tahun dia salat satu pun salatnya tidak diterima, artinya tidak ada pahalanya. Ya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Umar, bisa jadi seseorang di antara kalian yang sudah beruban jenggotnya, namun satu pun tidak ada salatnya yang sempurna. Ya, nas'alullah salamal afiyah. Bisa jadi kita salah satu di antara mereka itu. Siapa yang menjamin bahwa dia tidak termasuk salah satu di antara mereka itu? Jadi yang pertama adalah raja'u man ata'a Allah fi an yataqabbala Allahu amalah. Harapan orang yang taat kepada Allah agar Allah menerima amal ibadahnya. Ya. Jadi mulai dari sekarang ayo ikhwah, kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita tidak pernah menghadirkan rasa berharap agar Allah menerima amal ibadah kita. Ya, tidak ada rasa takut, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Ya. Wa an yuthibahu alaihi bil fawzi bil jannati wan najati minan nar. Dan dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala, ya, dari ibadah-ibadahnya itu. Karena bisa jadi ayo ikhwah, orang yang salat sebagaimana kita katakan tadi, bisa jadi dia 0 pahala. Salatnya sah tapi 0 pahala. Ikhwani fid din azakumullah, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Nanti setiap orang di antara kita ini pasti dia mengatakan, ya Allah, mana pahala salat saya yang saya laksanakan selama 60 tahun? Ya, mana pahala salat saya itu? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, engkau setiap kali engkau salat baru Allahu Akbar, ingat kepada pekerjaanmu, ingat ke sawahmu, ingat ke kebunmu,
ingat ke keluargamu, anak istrimu dan seterusnya. Ya, setiap kali engkau mengatakan Allahu Akbar, tidak pernah engkau rasakan menghadirkan rasa takut dan berharap di dalam hatimu. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, mereka juga apa? Berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberi mereka pahala dan menyelamatkan mereka dari memasukkan mereka ke dalam surga dan menyelamatkan mereka dari neraka. Ini harap yang pertama yang terpuji. Yang kedua, raja'u man adznaba dzunuban thumma taba minha fi an yaghfira Allahu dzunubahu wa an ya'fu anhu. Yang kedua, harapan orang yang melakukan dosa kemudian dia tobat. Ya. Dia tobat dari dosa itu. Kemudian dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dia tobat artinya berhenti. Saya berhenti melakukannya. Ikhwani fi din azakumullah, tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila dia tobat karena Allah, baru dia mendapatkan pahala. Karena bisa jadi orang yang berhenti minum khamr, mungkin karena sudah terganggu ginjalnya sehingga dia berhenti minum khamr. Ya Allah, sekarang saya tobat ya Allah. Tobatnya sah tapi tidak dikatakan dia tobatan nasuh. Tobatan nasuh itu adalah tobat yang dia lakukan di saat dia mampu melakukan dosa itu, namun dia tobat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia takut, bukan karena hal-hal yang lainnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Raja'u man adznaba dzunuban, harapan orang yang melakukan dosa-dosa kemudian dia tobat, an yaghfirallahu dzunubah, agar Allah mengampuni dosa-dosanya, wa an ya'fu anhu, dan Allah memaafkannya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, apabila kita terjatuh ke dalam dosa-dosa, segera bertobat kepada Allah. Jangan mengatakan besok, lusa, sebentar lagi. Ya, jangan mengatakan demikian. Jangan nanti terhalang kita dari tobat itu, ayo ikhwan. Dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tobat itu sehingga kita tidak tobat-tobat sampai kita mati. Nas'alullah salamal afiyah. Dan ini merupakan bisikan-bisikan iblis. Ingat ayo ikhwan, dulu pernah kita mengatakan, ya, di antara tentara-tentaranya iblis itu apa? Ada 2 huruf yang merupakan tentaranya iblis. Apa itu? Siapa yang ingat? Sin dan saufa. Ya, ini dinamakan min junudi iblis. Sin dan saufa. Di dalam bahasa Arab, sin dan saufa ini artinya saya akan, tapi tidak dilaksanakan. Ya, ini merupakan tipu daya iblis. Orang Arab mengatakan sin dan saufa ini min junudi iblis, merupakan tentara-tentaranya iblis. Ya, sin artinya saya akan, sa'adhab, saya akan pergi tapi belum dia pergi. Saufa adhab juga artinya saya akan, tapi dia belum pergi juga. Ya, jadi jangan tunda tobat ini. Kita khawatir nanti kita terhalang dari tobat ini. Dan jangan mengatakan dosa saya terlalu banyak, tidak mungkin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan dosa saya terlalu banyak dan tidak mungkin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah dan orang yang sangat kurang ajar terhadap Allah ini. Ya, Allah itu ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai awan-awan yang di langit, thumma astaghfartani,
lalu engkau minta ampun kepadaku, la ghafartu laka wala ubali, aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya, jadi sebanyak apapun dosa-dosa kita, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ingat ayo ikhwah, bahwa seorang pezina, seorang pelacur diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Apa itu? Berikan apa? Berikan minum kepada anjing. Minum diberikan kepada anjing, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang beli nasi kaput? Kemudian dia berikan kepada si fulan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, raja'u man huwa mutamadin fi at-tafriq fi al-wajibat waqi'un fil muharramat. Yang ketiga, harapan orang yang terus-menerus melakukan dosa. Ya. Terus-menerus meninggalkan kewajiban-kewajiban. La ilaha illallah. Ingat ayo ikhwah. Dulu pernah kita mengatakan bahwa siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan di dunia ini ketika kita disiksa dengan apa? Ketika kita disiksa dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya, sehingga orang itu dia tidak tahu, dia tidak sadar kalau dia sedang disiksa. Ya, orang yang tidak melakukan perintah-perintah Allah juga dia disiksa itu. Ya, kenapa? Karena Allah tidak memberinya taufik kepada sesuatu yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah. Ini bentuk siksaan. Kedua adalah orang-orang yang melakukan dosa, itu siksaan. Kenapa? Karena dibiarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang paling hina, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dibiarkan dia berada di tempat-tempat yang hina dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, kita kalau anak kita jatuh ke lumpur, ke got, langsung kita tarik, kita selamatkan dia. Atau teman kita jatuh ke got, kita ambil, kita selamatkan dia. Ya, supaya dia tidak kotor bajunya dan yang lain-lainnya. Begitu juga orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa-dosa, ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, mereka itu kata para ulama salaf mengatakan mereka itu begitu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka mulia di mata Allah, maka Allah akan menggiringnya ke tempat-tempat yang baik sehingga dia melakukan sholat berjamaah, dia datang ke pengajian. Mereka itu adalah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena saking hinanya mereka itu, mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang hina itu. Ya. Nasallallahu salam al-afi. Jadi yang ketiga, harapan orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tapi dia tetap berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Padahal dia tetap tidak mau berhenti melakukan dosa-dosa, tidak mau berhenti meninggalkan yang wajib. Ya, wa ma'a dzalika yarju rahmatallah. Namun meskipun demikian dia tetap mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini namanya ghurur. Ya, ini namanya tipu daya. Ya, ini namanya tamanni, angan-angan. Ini namanya ar-raja'ul kadzib, harapan yang bohong. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Qala Abu Uthman Al-Jizi, Abu Uthman Al-Jizi mengatakan, min alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan. Nah, ini luar biasa ya ikhwan. Semua orang mencari kebahagiaan. Tidak ada seseorang yang tidak mencari kebahagiaan. Yang banting tulang dari pagi sampai malam, itu dia mencari kebahagiaan. Orang kafir kesana kemari, dia mencari kebahagiaan. Tidak ada manusia yang tidak mencari kebahagiaan.
Ini sudah merupakan fitrah manusia, dia mencari kebahagiaan. Tapi kata Abu Uthman Al-Jizi, min alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan itu an tuti' wa takhaf. Engkau taat dan takut. Ya, dia sudah taat kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah, dan dia takut jangan-jangan amal ibadahnya itu ditolak. Kalau orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa mendapatkan jaminan bahwa semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya apa? Ghurur. Ya, tertipu oleh syaitan ini. An tuti' wa takhaf alla tuqbal. Engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kita seperti ini ayol ikhwah? Ya. Kalau tidak ada, segera wujudkan. Karena jangan-jangan kita ini apa istilahnya, dipermainkan oleh syaitan. Ya, aduh enggak usah sudah istighfar. Salat isyamu tadi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, lakukan, dosa masih ada. Dosa ini kecil, ini dosa ghibah ini kecil. Seandainya pahala-pahalamu diambil, masih banyak lagi pahala-pahalamu yang lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mungkin satu pun salatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina yu'tuna ma atau, kemudian apa? Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka itu apa ini? Habis waktu saya. Ini saya lanjutkan ayat ini aja. Dan mereka itu adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, yang diperintah-perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lakukan dengan baik, ikhlas dan sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka tetap takut. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini tentang orang yang mencuri dan orang berzina?" Tidak. Ini orang yang sholat, yang puasa, yang beribadah kepada Allah, namun mereka takut jangan-jangan amal ibadah mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita tidak ada perasaan yang seperti ini, jangan-jangan kita ini dipermainkan oleh syaitan. Jangan-jangan kita berada dalam tipu daya syaitan. Ya, sehingga syaitan itu membuat kepala kita besar. Enggak apa-apa. Pahala solat maghribmu itu banyak, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, silahkan berghibah. Ya, enggak apa-apa, silahkan bermaksiat. Ya, toh juga tabungan pahalamu masih banyak. Tadi kamu solat maghrib, setelah solat maghrib kamu zikir, setelah kamu berzikir kamu solat sunnah lagi. Enggak apa-apa, sudah berdosa sudah. Ya, tabungan pahalamu masih banyak, jangan khawatir. Ya, kita dipermainkan oleh syaitan. Na'udzubillah. Kamu adzan dulu. Fadhal adzan ya Syekh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Lagi sedikit saja ya ikhwah. Wa min alamati syaqawah, dan di antara tanda-tanda kesengsaraan itu, manusia sengsara, manusia hina, manusia rendah. Apa tandanya? An ta'sillah wa tarju an tanju. Engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun engkau berharap agar engkau selamat. Bagaimana engkau akan selamat sementara engkau terus-menerus berdosa? Ya, tidak mau beristighfar, tidak mau berhenti, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu? Bagaimana engkau akan selamat di akhirat nanti? Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat, semoga bisa